Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Setinggi puji sedalam syukur hanya Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Semoga setiap langkah yang kita gerakkan menuju majelis yang dimuliakan Allah ini, setiap tapaknya mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, mengokohkan keimanan kita, hingga saatnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan pagi yang cerah ini kita akan ngaji bedah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu merupakan pikiran resmi persyarikatan yang telah ditanfidkan. Maka ini sifatnya mengikat. Dalam kepribadian Muhammadiyah itu akan tertuntun jiwa kita sebagai anggota dan warga persyarikatan untuk ittiba, mengikuti pola hidup Rasulullah SAW, serta memberikan panduan yang jelas tentang arah kehidupan kita di masa yang akan datang di tengah terpaan zaman. Prof. Haidar Nasir pernah menulis dalam bukunya, kita saat ini itu berada di era pikiran dan intelektualitas melangit. Kecanggihan teknologi mewarnai dinamika zaman. Tetapi di tengah kemajuan zaman itu, manusia modern mengalami kehampaan jiwa. Secara fisik dan akal pikiran tampak modern dan berkemajuan. Tetapi secara ruhani sejatinya dia mengalami kerobosan. Maka kepribadian Muhammadiyah itu akan menuntun dan memandu hidup kita, bagaimana agar kita tetap bisa kokoh di tengah terpaan zaman itu. Oleh karenanya kita bersyukur setiap Ahad ketiga dihimpun dalam majelis yang mulia ini. Semoga yang hadir ini dijanjikan dengan 4 mahkota. Barang siapa yang berhimpun dalam majelis ilmu, dia menyimak dengan tumakninah, membuka hati dan pikirannya untuk menyelami setiap mutiara-mutiara ilmu, maka Allah akan menurunkan 4 hal. Yang pertama adalah nazzalat alaihimus sakinah. Jiwanya itu akan tertuntun dalam ketumakninahan. Hati akan tertata dalam kebaikan. Hidup akan dipandu oleh akal yang sehat, oleh keimanan. Yang kedua adalah wa wasiyatuhumur rahmah. Allah akan melimpahkan rahmat, kasih sayang. Maka ngaji itu menjadi sarana untuk mengokohkan dekapan ukhuwah. Dengan ngaji seperti ini, rasa dan ikatan batin akan mengakar kokoh. Kita akan bisa silaturahim. Karena siapa yang senang bersilaturahim, Allah akan berkahi umurnya dan Allah akan melancarkan rezekinya. Jadi Imam Syafi'i juga bertutur, orang itu kalau terus bergerak, maka hidupnya itu akan tambah berkah. Tapi kalau orang itu diam itu memperpendek umur. Jadi kalau ingin hidup kita itu dilimpahi keberkahan, kuncinya satu, jangan pernah berhenti. Bergerak apa? Bergerak akal kita, berarti mendorong kita untuk terus belajar dan belajar. Bergerak untuk bersilaturahim, terus membangun jaringan dan jaringan.
itu yang akan mendorong hidup kita itu tambah berkah. Moga Bapak. Assalamualaikum. Jadi kuncinya itu adalah bergerak. Kuncinya itu adalah bergerak. Kalau kita diam, itu sama artinya memperpendek umur. Kemudian yang ketiga adalah waqafathumul malaikah. Hidupnya itu akan dilindungi oleh para malaikat. Ini yang akan menjadikan hidup kita itu menjadi memiliki orientasi yang jelas. Maka ada 3 simpul hidup yang ini harus selalu mengikat hidup kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana hidup ini akan kita bawa. Itulah visi kehidupan. Jadi ini yang akan mendorong kita untuk memiliki arah yang jelas. Kemudian wa dzakarahu fi man 'indahu. Allah dengan bangga menyebut nama-nama kita dalam barisan orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini yang Allah tumpahkan kepada kita tatkala kita memiliki kecintaan untuk mengaji. Jangan lihat berapa jumlahnya, keistiqomahannya. Jadi Allah akan menghadirkan ketenangan di tengah zaman yang makin gersang rupanya. Allah akan melimpahi rahmat, rasa kasih sayang yang tak bertepi. Kemudian yang ketiga, Allah akan memerintahkan para malaikat, hidup kita akan dilindungi, dijaga oleh para malaikat, dan nama-nama kita akan disebut dengan bangga sebagai bagian dari orang-orang yang bersyukur itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu adalah dokumen resmi persyariatan. Ini rata-rata dulu ya, kita belajar al-Islam dan Muhammadiyahan. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu berasal dari sosok ketua umum saat itu, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Saat beliau memberikan materi dalam latihan yang diadakan di Madrasah Mu'allimin Yogyakarta tentang apa sih Muhammadiyah itu. Lalu dirumuskan dalam sidang takwir di Jakarta pada sidang takwir ke-35. Akhirnya lahirlah rumusan tentang kepribadian Muhammadiyah. Kenapa ada kepribadian Muhammadiyah? Karena saat itu juga sudah musim-musimnya galau, karena kita nggak punya pegangan yang kokoh. Maka kegalauan itu menandakan gerakan zaman. Jadi galau itu tanda bahwa hidup kita itu betul-betul hidup. Maka kalau ingin kualitas hidup kita itu kokoh, kuncinya kita jangan pernah lupa apa dan siapa kita itu. Maka Al-Quran itu memberikan iktibar, memberikan sebuah potret bagaimana mengokohkan keimanan di tengah terpaan zaman itu. Di dalam surah Al-Ibrahim ayat 24, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah hasajaratin thayyibatin. Gambaran iman yang kokoh itu laksana seperti pohon yang sehat. Pohon yang sehat itu memiliki akar yang menghujam ke dalam tanah, batang rantingnya menjulang ke langit, dan setiap musim pohon itu memberikan buah. Ini disebut sebagai iman yang produktif. Sementara iman yang stagnan, yang beku dan mati, itu laksana seperti pohon yang sakit. Pohon yang sakit itu akarnya tercerabut dari dalam tanah, batang rantingnya tidak bisa berdiri kokoh. Ketika ada angin yang menerpa, ia akan tumbang begitu. Maka sebagai
cerminan pribadi yang kokoh itu kita belajar dari pohon kurma. Pohon kurma ini hidup di Timur Tengah, tanam dalam pasir, lalu ditutup dengan batu, sehingga pertumbuhannya mengalami hambatan. Tetapi pohon kurma justru dengan hambatan dan tekanan ini, apa yang ia lakukan? Mengokohkan akarnya. Ketika akar itu sudah kokoh, maka dia mampu menjebol batu yang telah menekannya, hingga akhirnya dia menjadi pohon yang kokoh. Walaupun di tengah gersangnya padang pasir, di tengah badainya padang pasir, pohon kurma tetap bisa berdiri kokoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar dari surah Ibrahim ayat 24, 25, 26 tadi, lalu dikuatkan oleh gambaran tentang pohon kurma. Pohon kurma itu kan simbol kekokohan jiwa. Jadi kalau kita itu ingin hidup kita itu kokoh, tangguh, tak mudah rapuh, belajar dari kehidupan pohon kurma itu. Maka tatkala benih ataupun biji pohon kurma itu ditanam, kemudian dilubangi gitu ya, itu atasnya langsung ditutup dengan batu. Jadi pertumbuhannya kan nyaris dia tertekan, nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pohon kurma tidak menyerah. Justru tekanan hidup itu yang akhirnya menginsafi dan menyadarkan pohon kurma untuk mengokohkan akarnya. Sekarang ini kita tidak melakukan hal itu. Akar keimanan kita itu tercerabut di tengah godaan zaman. Akar keimanan kita itu mudah tumbang ya. Karena apa? Kita nggak punya pribadian yang kokoh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita baru saja diingatkan tentang Isra Mi'raj kan ya. Isra Mi'raj itu saya menganalisa ya. Jadi surah Al-Isra ayat 1, surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1 itu kan diapit oleh dua ayat, dua surat menurut saya, yaitu surat An-Nahl surat ke-16 dan surat Al-Kahfi surat ke-18. Surat An-Nahl itu kan bicara tentang lebah. Lebah itu simbol tentang kecerdasan intelektual. Maka para peneliti, para ilmuwan menggali sedalam-dalamnya betapa luar biasanya manfaat lebah dalam kehidupan, sehingga menantang manusia untuk berpikir. Berarti orang itu hidup harus mengasah kecerdasan intelektual untuk menjawab perkembangan zaman. Lalu dalam surah Al-Kahfi surat ke-18 itu bicara tentang kisah pemuda-pemuda pilihan, bicara tentang Nabi Khidir, bicara tentang Dzulkarnain, yang kesemuanya itu menyadarkan kita untuk pentingnya mengasah kecerdasan spiritual. Kan itu kan berawal dari mempertahankan keimanan. Lalu surah Al-Isra itu menjembatani dua itu. Maka surah Al-Isra yang diawali dengan kisah Amul Husni, tahun kesedihan, di tahun ke-10 kenabian itu Nabi Muhammad kan ditinggal sang kekasih yang telah membela dan menjadi tameng, yaitu istri dan pamannya itu. Lalu Nabi agak galau saat itu, kemudian dimi'rajkan. Buah dari mi'raj itu kan buahnya adalah sholat. Maka sholat itu menjadi healingnya umat Islam. Kalau kita kan, kalau ada masalah tidak ada jalan keluarnya, maka keluar jalan kan kita seperti itu ya. Tetapi kita kembali ke sholat, maka sholat itu menjadi mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang beriman gitu. Maka hadirin sekalian, kepribadian Muhammadiyah itu lahir dari sebuah fenomena dan dinamika zaman. Sebenarnya zaman itu kan akan terus berulang-ulang, ya kan? Peristiwa-peristiwa yang lampau itu akan terulang kembali.
tapi dengan objek yang berbeda itu. Nah, oleh karenanya dari gambaran pohon kurma dan ibrah surah Ibrahim tadi itu memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa iman itu harus tumbuh. Iman tidak boleh beku. Jadilah pembelajar. Orang yang hidupnya itu bertumbuh gitu ya. Yang kedua, tentu dipupuk dengan sholat. Karena sholat itu, kata Buya Hamka, kalau sholat itu dijaga, maka hidupnya itu akan dijaga oleh Allah dari segala penjuru. Kalau sholatnya itu dipelihara, maka hidupnya nanti ketika di akhirat ia akan dipelihara, dijaga dari sengatan api neraka. Barang siapa yang bergelap-gelap menuju dan melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, maka di alam kubur nanti Allah akan memberikan pelita dan cahaya. Seperti itu. Maka kenapa kok udara dan suasana sholat subuh itu khususnya agak berbeda dengan sholat-sholat lainnya? Kita kan merasakan kesegaran ya. Jadi karena yang bangun sholat subuh itu hanya orang-orang pilihan. Maka udara yang bertebaran di muka bumi ini adalah hawanya orang-orang beriman. Makanya rasa-rasanya itu segar gitu ya, apalagi sholat tahajud. Kemudian disiram dengan sejuknya bacaan Al-Quran dan dirawat dengan zikir yang tiada putusnya. Inilah hadirin sekalian mengokoh kepribadian. Jadi pribadi itu akan kokoh tatkala iman terus bersemi dan tumbuh, lalu dijaga dengan sholat sebagai tameng dan pilar yang akan mengokohkan kepribadian kita, kemudian dirawat, disegarkan dengan membaca tilawah Al-Quran, lalu hidupnya tertuntun dengan zikir. Zikir itu kan tidak dia hanya duduk di saat berbaring, berdiri, bekerja, apapun aktivitas hidupnya, lisan senantiasa basah dengan zikrullah. Inilah 4 hal yang akan menjadikan keimanan kita, keislaman kita itu kokoh gitu. Oleh karenanya, kekuatan rohani seseorang itu berakar pada kualitas zikirnya. Maka kunjungi batinmu 5 kali dalam sehari, maka engkau akan menemukan keteduhan di sepanjang hidupmu. Seperti itu. Jadi kunjungi batinmu 5 kali sehari, 2, 4, 4, 3, 4, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kunjungi, maka engkau akan memperoleh keteduhan, ketentraman di sepanjang hidupmu itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang akan menjadikan qalbun salim, hati yang subur, hati yang tak mudah rapuh. Kalau kita kering dengan zikir, yang terjadi adalah qalbun marid, hati yang sakit. Lebih-lebih qalbun mayyit, hati yang telah beku dan mati. Jadi kesegaran rohani kita itu harus disiram dan dijaga dengan zikrullah. Zikir akan menjadi pemandu kita untuk memiliki kepribadian yang baik. Apa sih kepribadian itu? Apakah kita itu hanya melihat dari performanya saja? Itu tidak mewakili. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan orang yang penampilannya itu rapi, penampilannya itu wangi, naik mobil yang mewah, rumahnya bertingkat, kemudian istrinya 4 gitu ya. Lantas dia itu pribadinya baik, kan belum tentu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan kepribadian seseorang itu dari casingnya saja gitu ya. Tetapi kepribadian itu tampak dari as-suluk, dari tingkah laku, dari bagaimana aktivitas itu terbentuk. Maka hadirin sekalian, kualitas seseorang itu akan tampak di masa depan ditentukan oleh 3 hal. 1, apa yang dibaca. Yang kedua,
siapa teman pergaulannya. Yang ketiga, apa kebiasaannya. Ini kan penentu masa depan ya. Pertama perintahnya ikro, baca, 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 baca. Tidak hanya membaca tekstual, tetapi juga membaca tanda-tanda alam. Ikro bagi pengusaha berarti membaca peluang. Ikro bagi seorang pendidik berarti membaca tentang tantangan zaman. Ikro bagi kita umat Islam berarti diajarkan tentang tasawwur al-akhir, bahwa hidup ini pada saatnya akan kembali kepada Allah. Ketika kita melirik akhirat, kita diajarkan tentang jannah. Ketika kita melirik keluarga, kita diajarkan tentang sakinah. Tatkala kita melirik tentang masyarakat, sebuah komunitas, kita diajarkan tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi apapun itu pada titik akhirnya, gitu ya. Jadi apa yang dibaca, siapa teman pergaulannya, dan apa habitnya, kebiasaannya. Ini yang akan melukis wajah masa depan kita, gitu ya. Kita lebih sering murojaah WA atau murojaah Al-Quran. Jadi itu, maka membaca. Yang kedua, siapa teman kita? Karena teman itu mewarnai hidup. Dan apa habit kita? Maka ini yang akan menjadi bekal dan fondasi kepribadian seseorang itu. Nah, hadirin sekalian, apa sih unsur pembentuk kepribadian itu? Jadi, kepribadian itu sebenarnya dibentuk oleh dua hal secara umum, yaitu akliyah, mindset, pola pikir. Kalau pola pikirnya itu maju, hidupnya akan terbilang maju. Tapi kalau pola pikirnya mundur, pesimis, maka pola pikir ini perlu dibangun dengan pola pikir yang positif. Gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam berkemajuan. Berarti anggota-anggotanya itu didorong untuk memiliki mindset tajdid, berkemajuan. Walaupun secara komunitas dan jumlah anggota kita itu minimalis, tapi dalam buah amal usaha kita itu paling maju. Berarti jiwa tajdid itu ditentukan bukan dari besarnya anggota, tetapi dari kualitas alam pikirannya. Kalau alam pikirannya itu maju, walaupun dia itu sendiri, dia mampu mendobrak kegelapan itu. Tetapi walaupun anggotanya banyak, tetapi alam pikirannya itu jumud, mundur, itu dari kemajuan. Namun demikian, kita juga butuh anggota yang banyak pula ya. Namun akliyah, mindset ini harus selalu diasah gitu deh ya. Maka kita ngaji itu kan dalam rangka untuk mengasah akliyah kita itu agar fresh gitu ya. Ini pola pikir, kepribadian yang akhirnya menuntun memiliki alam pikiran yang maju. Yang kedua adalah nafsiyah, olah jiwa. Alam pikiran yang maju tanpa didukung dengan alam kejiwaan yang kokoh, ia akan gersam. Sedemikian sebaliknya, alam spiritualnya itu kokoh, ibadahnya kuat, tapi alam pikirannya nggak maju, ya dia akan disibukkan oleh rutinitas tanpa ada kemajuan. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu harus mengawinkan dua kompetensi ini. Kompetensi akal berarti mindsetnya, pola pikirnya harus maju, dan maju. Ketika diamanai amal usaha, dia berpikirnya bagaimana amal usaha ini maju. Ketika diamanai apapun amanah yang bertengger di pundak kita, mindsetnya adalah progresif, tajdid, berkemajuan. Jadi ciri khas Muhammadiyah itu ya maju. Berarti kalau ada yang nggak maju itu berarti ada apa ya? Ada gagal produk di dalamnya ya. Jadi itu alam pikirannya maju.
Yang kedua, alam jiwanya juga kokoh gitu ya. Alam jiwanya kokoh. Maka kepribadian Muhammadiyah itu ada 10. Secara ringkas, pertama, dimanapun warga Muhammadiyah itu menebarkan kedamaian. Kehadirannya itu meneduhkan. Yang kedua, dimanapun dia berada, dia memperbanyak kawan. Yang ketiga, ciri Muhammadiyah itu adalah lapang dada dan luas pandangan. Berarti dia harus berilmu, berwawasan luas. Dan yang keempat, dia juga memiliki sifat keagamaan dan kemasyarakatan. Berarti dakwah kulturalnya harus dibangkitkan. Yang kelima, dia dan hukum. 5 hal ini yang nanti kita bahas untuk 6, 7, 8, 9, 10 nanti untuk semester depan ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi materinya saya berikan Pak Dona itu ya, Dona nanti bisa di-share gitu ya, untuk bacaan. Maka prinsip kepribadian itu pada ini. La takunu imma'atan taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in dhalamu dhalamna walakin wadhinnu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tutlimun. Jadi janganlah kalian itu menjadi tidak berpendirian. Berarti orang berkepribadian itu kuncinya dia punya pendirian. Siapa orang yang tidak berpendirian itu? Jika manusia berbuat baik, dia ikut baik. Jika orang lain berbuat zalim, dia ikut-ikutan berbuat zalim. Tetapi milikilah pendirian yang kokoh. Saat orang lain berbuat baik, dia ikut berbuat baik. Saat orang lain berbuat zalim, dia tetap istiqomah menjaga kebaikan itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kunci kependirian. Jangan jadi generasi imma'atan yang mudah goyah diterpa oleh zaman. Oleh karenanya, surah Al-Fatir ayat 32 itu menggolongkan, mengklasifikasi, mengelaskan, apa ya? Membagi 3 golongan gitu ya. Yang pertama, apakah kita itu masuk pada faminhum dzalimun li nafsihi, menganiaya diri sendiri, yang hidupnya mudah goyah diterpa oleh gerak zaman, nggak punya pendirian. Ataukah kita itu wa minhum muqtasidun? Apakah kita itu orang yang ya tengah-tengah itu ya? Kadang ya insaf, kadang ya rada maksiat gitu ya. Kadang ya rada pas sadar ya sadar, kadang tak sadar ya umat gitu ya. Itu. Jadi dia levelnya itu tengah-tengah gitu ya. Ataukah wa minhum sabiqun fil khairat? Alam pikirannya senantiasa mendorong dia untuk maju fastabil khairat. Baik-baik dan baik. Ini saya lihat yang hadir ini adalah golongan yang ketiga ini. Ya. Ini kan bisa dilihat dari cara duduknya. Ada yang duduk ngaji itu bahagia, ya. Ada yang duduk ngaji itu terbiasa. Ini terbiasa ngaji duduknya ya nyaman. Tapi juga ada yang terpaksa. Tapi juga ada yang tersiksa. Namun juga tak sedikit yang teraniaya gitu ya. Maka oleh karenanya hadirin sekalian, kunci kepribadian itu pada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenal diri kita akan menuntun kita untuk mengenal Allah. Siapa kita, dari mana kita berasal, untuk apa hidup ini, apa yang harus kita lakukan, fa'aina tadhabun, lalu kemana kita itu akan melangkah. Maka kalau kita memiliki kepribadian yang kokoh, itu seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bangunan ini menjulang tinggi karena fondasinya kokoh. Tetapi kalau bangunan itu tidak memiliki fondasi yang kokoh, ya ia akan tumbang. Nah, hadirin sekalian, bicara tentang kepribadian, alam yang terbentang ini juga memberikan sebuah panduan, ya, mengasah kepribadian. Orang itu seperti bumi. Jadilah seperti bumi. Bumi itu kan simbol kekokohan.
diindak, diinjak, apapun kondisi kita dia tetap kokoh dan menyuburkan. Ataukah kita seperti matahari? Matahari itu memberi, dia memancarkan energi positif, mencerahkan. Jadilah kita seperti bintang yang memberikan arah dan panduan hidup. Dimanapun tempat kita, dimanapun bumi tempat kita berpijak, kita itu memberikan panduan, mencerahkan. Kita memberikan arah. Ataukah kita seperti angin, dimanapun kita berada, setiap tutur kata yang keluar dari lisan kita adalah lisan kebaikan, yang memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan. Ataukah kita seperti api yang memberikan isyarat untuk tetap menyalakan obor semangatnya dia? Ataukah kita seperti samudra yang melambangkan pandangan yang luas? Ataukah kita seperti mendung yang memiliki kewibawaan? Ataukah kita seperti air yang memberikan kesegaran? Jadi alam yang terbentang sebenarnya memberikan kisi-kisi kepada kita, panduan kepada kita untuk memiliki kepribadian yang terasah. Nah, hadirin sekalian, kalau kita refleksi ya, kepribadian Rasulullah itu yang kita kenal dengan sidik, jujur. Jujur itu tercermin dari perkataan, perbuatan, dan suasana batinnya. Yang kedua, amanah. Amanah itu adalah kepercayaan yang harus diemban dengan kompeten, dengan kerja keras, dengan konsisten, dan memiliki sifat yang fatonah. Fatonah itu adalah kecerdasan. Dia mahir, dia menguasai bidang yang telah diembannya. Tentu dengan kecerdasan tadi, kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Serta tablik. Tablik itu kan simbol orang itu mampu menyampaikan gagasan. Dia mampu menyampaikan ide-ide dan pikirannya yang segar. Jadi sosok pemimpin diri kita, kepribadian orang itu sebenarnya sudah selesai dengan 4 hal itu. Orang itu berintegritas, jujur, sidik. Orang itu punya trust, kepercayaan, ya. Orang itu juga smart, berpikir yang cerdas, serta orang itu juga komunikatif. Dia mampu berkomunikasi. Ini kan syarat pemimpin masa depan. Sekaligus ini sebagai syarat capres masa depan ya. Dan dia harus berkomitmen, dia harus amanah, dia harus fatonah, dia harus tablik. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, Al-Quran juga memancarkan kepribadiannya. Kepribadian yang tercermin dalam pandangan Al-Quran. Ya, yang terakhir, mencari ketenangan itu bukan dengan cara pergi, tapi dengan kembali. Kembali ke dalam diri sendiri. Maka carilah Allah itu dalam diri kita. Disitulah ketenangan itu akan hadir. Carilah ketenangan itu dalam sholat kita. Carilah ketenangan itu dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita. Carilah ketenangan itu dalam zikir-zikir kita, dalam doa-doa kita yang kita langitkan di sepertiga malam terakhir itu. Jadi itu yang akan menjadikan suasana batin kita itu makin kokoh, tak mudah rapuh, diterpa dengan gerak zaman apapun. Itulah hadirin sekalian, membumikan kepribadian Muhammadiyah. Jadi intinya kepribadian Muhammadiyah itu sebenarnya merujuk pada sisi kehidupan Rasulullah SAW agar kita itu tetap tangguh di tengah gerak zaman apapun. Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan singkat ini membuka alam pikiran kita untuk selangkah lebih baik, terdorong hidup kita untuk semangat menjadi yang terbaik. Dimanapun kita berada, lakukan yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.